IELTS itu rata-rata itu kampusnya itu kalau di UK butuhnya standarnya mungkin dari 5,5 sampai 9, 8 apa 9 tergantung dari kamu. S2 itu capeknya dua hal. Yang pertama time management, karena time management saya kacau. Yang kedua kalian dipaksa kritis. Kalau udah S2 tuh ya, memang teman-teman di sini tuh semua orang yang sedang S2 tuh udah punya kesadaran yang tinggi. Pas kamu dari punya experience di UK, kamu terkonek, saat kamu belajar di luar negeri itu kamu baru sadar, gila ya, ternyata tuh gue tuh cuma diem doang di Indonesia. Oke. Nah, Mas, kalau dulu dari pengalaman Mas Hugo ini, gimana Mas cara mendaftarkan ke termasuk tadi persiapan untuk sebenarnya S2-nya gampang itu sih. gitu? Kalau saya boleh bilang gampang, nggak seribet di Indonesia. Kalau untuk S2, ada beberapa dokumen yang harus disiapin. Make sure it's all in English, oke? Transkrip, nilai, surat keterangan lulus, ya itu basic lah ya. Yang intinya itu ada di tiga dokumen penting. Yang pertama itu IELTS, yang kedua itu personal statement, yang ketiga itu recommendation letter, oke? Saya waktu itu recommendation letter saya itu dari supervisor saya, dosen pembimbing saya. Itu kalau nggak salah dari Prof. Ketut. Saya minta 3 sih waktu itu surat rekomendasi dari Prof. Ketut, dari Pak Dinar, sama dari Pak Badrus, waktu itu masih jadi kadep ya beliau. Nah itu yang penting recommendation letter. Untuk formatnya itu biasanya kita tinggal typing aja, kita nulis sendiri, nanti biasanya beliau tinggal tanda tangan aja, mereka tinggal ngeliat terus tanda tangan aja. Oke. Nah, yang kedua itu personal statement. Personal statement tuh basically tergantung dari kampusnya. Personal statement-nya isinya harus apa? Intinya ya jelasin aja siapa diri kamu, kenapa kamu mau daftar, dan apa yang akan kamu lakukan kamu setelah lulus dari kampus itu. Basically gitu aja. It's all in English. Yang ketiga adalah IELTS. Nah, di UK itu IELTS itu wajib banget. Nah, IELTS itu rata-rata itu kampusnya itu kalau di UK butuhnya standarnya mungkin dari 5,5 sampai 9, 8 apa 9 tergantung dari kamu. Kalau menurut saya ya, kalau memang teman-teman punya ada kemauan untuk belajar studi lanjut dimanapun itu, you better belajar IELTS ya sekarang. Karena menurut saya itu IELTS saya nggak bagus, tapi kalau boleh saya bilang IELTS itu gampang. Kenapa? Karena di formatnya kayak UN. Kalau SBMPTN kan susah kan ya. Nomor 1 belum tentu soalnya apa-apa. Nah kalau IELTS udah pasti plek gitu soalnya. Jadi listening, reading, writing, sama speaking. Jadi listeningnya itu ada 4 section atau 3 section, saya lupa. Pasti section pertama tuh itu pertanyaannya, section kedua itu sama dengan reading, writing, dan speaking begitu. Nah untuk di UK semua itu fully online. Maksudnya dalam kalian mendaftar ya. Jadi benar-benar saat kalian mengapply, kalian langsung lihat aja website dari kampus kalian begitu, requirement-nya apa aja. Tapi in general I could say itu 3 mandatory-nya itu sih, pasti personal statement, recommendation letter, sama IELTS. Dan yang harus kita persiapkan dari sekarang mungkin dari IELTS-nya itu. IELTS sih, menurut gue IELTS sih asli. Karena gue dulu ya bego kasarannya Inggrisnya. Walaupun lu ada TOEFL di ITS, karena emang ini mungkin bisa jadi terobosan sih buat Kesma. Kalau kalian mau bikin proker untuk IELTS atau TOEFL, bisa tuh digencarin. Walaupun saya tahu iklim fiskal sangat tidak memungkinkan untuk terjadi hal itu. Mereka lebih suka berkumpul dan bermain dan membicarakan kaderisasi. Terus Oke. Nah itu kalau personal statement itu sama seperti motivational letter gitu nggak Mas? Ya sama aja sih. Sama ya Mas? Sama aja. Oke. Personal statement, motivational letter itu sama aja. Dulu Mas Hugo gimana tuh Mas cara nyusunnya mungkin supaya saya dulu minta, bagus? Saya sempat konsul juga sama beberapa senior. Saya konsul beberapa senior fiskal yang udah sempat di luar negeri. Terus saya juga browsing sendiri sih sebenarnya. Kayak gitu aja sih. Begitu. Oke. Untuk kontennya dikembalikan lagi sih sebenarnya dari kampusnya. Ya, kampusnya butuh apa sih yang ingin mereka tahu dari diri kita. Oke. Wow. Nah, ini waktu Mas Hugo ketika awal di Inggris itu kesan pertama kuliah di sana itu seperti apa, Mas?
asik banget sih kalau saya jujur, asik banget. Tapi gini teman-teman, S2 itu capeknya dua hal. Yang pertama time management, karena time management saya kacau. Yang kedua kalian dipaksa kritis. Teman-teman kan kalau saat ikut organisasi himpunan, teman-teman dipaksa ya berpikir kritis, mengerti ADART, mengerti AKL, SWOT, dan tete bengeknya itu kan ya. Yeah. Nah tapi teman-teman dipaksa kritis untuk konteks akademis. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa jurnal, menganalisa buku, menganalisa menganalisa semua referensi yang ada gitu loh, yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan dan ujian. Begitu capeknya di situ sih saat teman-teman. Makanya kalau bisa S2 pas masih muda, kalau bisa ya, soalnya pas udah tua kan mungkin agak capek lah kasarnya, unless emang teman-teman suka belajar gitu. Dan considering that English is our secondary language, jadi itu agak susah juga sih at first, kayak lo harus baca jurnal in fully English, lo harus tulis main fully English gitu. Begitu. Intinya dipaksa kritis aja tapi dalam konteks akademis. Tapi kalau misalnya kalian ambil major yang baru, kalian benar-benar explore sesuatu yang baru in academic way sama practical approach. It's a good thing actually. Itu kan berarti kita kan dituntut atau disuruh untuk lebih aktif lagi Mas ya, kritis dalam hal akademik. Nah itu tuh termasuk untuk mengerjakan tugas-tugas, atau di sana malah justru jarang ada tugas, atau bagaimana Mas? Banyak banget sih tugas. Kalau boleh jujur banyak tugas. Nah tapi gini teman-teman, kalau udah S2 tuh ya, memang teman-teman di sini tuh semua orang yang sedang S2 tuh udah punya kesadaran yang tinggi. Makanya tadi saya bilang di awal, kamu harus tahu apa yang mau kamu lakukan dalam hidup kamu. Begitu. Jadi benar-benar nggak ada kayak pressure apa, ya udah kalau misalkan ada deadline tanggal segini, lewat dari jam, misalkan deadline jam 12 siang, kamu lewat 1 menit aja, ya udah penalti nilai, nggak ada basa-basi, nggak ada kamu bisa ngelobi, nggak ada kamu bisa minta katrol dan enggak, udah beres hidup lo gitu. Dan tapi at the same time mereka juga open ke mahasiswanya, kayak if you wanna contact them by email gitu ya, untuk kayak ngobrol, nanya-nanya pekerjaan, itu boleh banget gitu. Dan di sini kan memang culture minum ya, ngebir atau alkohol, dan mereka kadang some of them itu juga open kok. Kalau kamu mau ngajak mereka untuk minum bareng teh atau alkohol, itu sangat open banget sih di sini gitu. Pokoknya fair treatment aja gitu, dan mereka sangat objektif. Oke. Jadi saat saya submit tugas itu tuh saya nggak ngasih nama saya cuma ngasih student ID saya aja. Jadi objektif banget, dan mereka tuh diceknya 2 kali gitu loh. Modul markernya tuh ada 2, jadi yang pertama ngecek dulu, terus yang kedua ngeverifikasi udah bener atau enggak. Jadi bener-bener objektivitasnya bagus banget sih kasarannya. Saya ngerasa sih, saya ada sedikit nyeselnya dulu kenapa ya nggak S1 di sini. Terlepas kamu dari punya experience di UK, kamu terkonek, saat kamu belajar di luar negeri itu kamu baru sadar, gila ya, ternyata tuh gue tuh cuma diem doang di Indonesia gitu loh. Ternyata tuh saat lu udah di luar negeri, lu baru sadar globalisasi sih. Apa sih namanya when we're connecting globally? Ya globalisasi nggak sih kalau nggak salah. Dimana emang ya kita semua tuh terkonek secara global gitu loh. Apalagi ditambah lagi di UK itu emang banyak banget imigran atau penduduk dari luar UK gitu loh. Bahkan di sini tuh banyak memang pekerja itu dari luar UK karena diversity-nya di sini memang bagus banget gitu. Yang penting saat kamu udah di sini tuh kamu harus lebih terbuka lah pemikirannya. Jangan, ya kita lihat lah. Saya dulu sempet banget sih ada omongan lucu dari teman-teman saya, kayak kadang di Siskal kan kalau ngeliat anak-anak kasarannya ibu kota yang berpenampilan hedon atau suka dandan dan kita pasti ngejudge ya, iya nggak sih? Kalau biasanya kalau orang in-common di Indonesia, di sini kamu ya kita harus menghargai perbedaan. Ada yang orangnya kaya banget dan kawan-kawannya ada yang biasa banget, ada yang penampilannya biasa tapi ternyata orang hebat banget. Intinya di sini secara koneksi aja kamu tuh diketemuin sama orang-orang hebat saat di UK. Orang-orang Indonesianya ya pasti bukan sembarang orang lah kasarannya di sini. Ada dari orang-orang pemerintahan yang orang tuanya dan kawan-kawannya. Jangan mikirin jabatannya, tapi mikirin kayak, saya selalu ingat pesan dari
pacar saya, dia bilang teman itu menular banget dalam hidup. Kalau lu temenan sama orang bodoh, ya lu ntar bakal terinvest jadi bodoh. Tapi lu kalau temenan sama orang-orang kaya, orang-orang pintar, ya udah ntar lu bakal ketularan juga. Jadi kamu harus pintar pilih circle juga sih menurut saya. Gitu.